Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 30 Desember 2025, hari ke-6 dalam oktav Natal. Bacaan dibawakan oleh Francisca Romana Susan dan Maria Monica. Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sumber kesetiaan, kami datang ke hadapan-Mu di akhir tahun ini dengan hati yang penuh syukur dan harapan. Ajarlah kami untuk setia seperti Nabi Hana, setia berdoa dan berharap padamu, meskipun jawaban doa belum kami lihat sepenuhnya. Bimbinglah hidup kami agar tidak terikat pada dunia, tetapi semakin melekat kepadamu. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 12-17. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai para bapa, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapa, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Biarlah langit
biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang suci, marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan, sebab cahaya gemilang menyinari seluruh muka bumi. Haleluya, 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 Inilah Injil suci menurut Lukas bab 2 ayat 36 sampai dengan 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Menutup tahun dengan hati yang tidak lelah berharap. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah berada di penghujung tahun. Sebentar lagi tahun akan kita tutup dan lembaran baru akan terbuka. Di akhir tahun seperti ini, saya sering merenung dalam diam. Setahun ini rasanya panjang, penuh dengan hal-hal kecil yang menguras tenaga dan hati. Ada hari-hari ketika saya merasa kuat dan bersyukur. Tetapi juga ada hari-hari ketika merasa lelah, ketika doa terasa kering, dan harapan seperti berjalan sangat pelan. Namun justru di saat-saat seperti itulah Tuhan mengajak saya belajar setia. Injil hari ini menghadirkan sosok Nabi Hana, seorang perempuan yang sangat menyentuh hati saya. Ia sudah lanjut usia,
Hidupnya panjang dan penantiannya juga panjang. Hana tidak hidup dalam kemewahan, tidak dikelilingi oleh sorotan orang banyak. Ia hanya setia berada di hadapan Tuhan, berdoa, berpuasa, dan menunggu dengan sabar. Ketika saya merenungkan sosok Hana, saya melihat banyak ibu di zaman sekarang. Ibu-ibu yang setiap hari bangun lebih pagi, memikirkan keluarga, anak-anak, dan rumah tangga. Doa-doanya sering tidak terdengar oleh siapapun kecuali oleh Tuhan. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Hana tidak menuntut Tuhan dengan kata-kata keras. Ia tidak mengukur imannya dengan cepat atau lambatnya jawaban doa. Ia setia, dan setia itu ia jalani sepanjang hidupnya. Dan pada saat yang mungkin tidak pernah ia duga, Hana dipertemukan dengan Yesus yang masih kecil. Dalam diri bayi itulah seluruh perjalanan hidupnya menemukan makna. Bukan karena semua keinginannya terpenuhi, tetapi karena ia akhirnya melihat bahwa Tuhan setia pada janjinya. Saya bersyukur berkesempatan belajar dari Hana, bahwa harapan sejati bukanlah harapan yang selalu terlihat hasilnya, tetapi harapan yang tetap dijaga dalam hati. Kadang kita berdoa untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan, dan belum melihat jawabannya pada hari ini. Tetapi belajar dari Hana, saya pun meyakini kalau Tuhan tidak pernah lupa. Bacaan pertama hari ini mengingatkan kita untuk tidak mencintai dunia dan segala keinginannya, karena semuanya itu akan berlalu. Firman ini sangat menegur saya. Dalam kesibukan hidup, mudah sekali hati kita terikat pada hal-hal duniawi, keberhasilan, kenyamanan, atau pengakuan. Padahal hidup kita di dunia ini bukan untuk mengejar semuanya, tetapi untuk menjalani hidup dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Kita bekerja, mengurus rumah, mendampingi anak-anak, tetapi hati kita tetap berpaut pada Allah. Menutup tahun ini tidak berarti semua masalah sudah selesai. Menutup tahun ini juga tidak berarti semua doa sudah terjawab. Tetapi menutup tahun dengan baik berarti kita memilih untuk tetap berharap dan tidak membiarkan hati kita dikuasai oleh dunia. Seperti Hana, mungkin kita telah lama menunggu. Mungkin ada doa-doa yang masih kita simpan dalam hati. Namun hari ini Tuhan mengingatkan kita, yang penting bukan seberapa cepat doa itu dijawab, tetapi seberapa setia kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita menutup tahun ini dengan hati yang tidak lelah berharap. Hati yang sederhana, setia, dan tidak terikat pada dunia. Dan dengan hati seperti itulah kita melangkah ke tahun yang baru dengan damai dan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang belum terjawab, apapun yang masih kami nantikan, kami percayakan kepada kasih dan rencana-Mu. Kuatkan kami agar melangkah ke tahun yang baru dengan iman yang teguh dan harapan yang tidak pernah padam. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.